Bismillahirrahmanirrahim. Ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah idza anzala ahadan minas sama'i ala ahli al-ardi syarrafaha li'an kumaril masjid rawahul askari wa anasin wa unsur fil qabri wa manzilur rahmati wa miftahus samai. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala as-salatu qurbanu kulli taqiyyin rawahul qadhi. Ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda, kata beliau di dalam hadisnya, innallaha idza anzala ahadan minas samai, sesungguhnya Allah apabila menurunkan bencana dari langit ala ahli ardi kepada penduduk bumi, sarrafa an kumaril masjid, niscaya Allah palingkan bencana itu dari orang yang suka meramaikan masjid. Ya, jadi kalau ada orang yang dia senang pada masjid, yang dia selalu meramaikan masjid, yang selalu memelihara masjid atau musola, nah itu nanti Allah angkat, Allah palingkan bencana itu terhadap orang-orang yang suka meramaikan masjid. Ya, artinya kita untuk orang yang suka meramaikan masjid, orang yang suka menjaga masjid, orang yang suka memelihara masjid, kemudian kalau ada bencana dari langit, ya yang Allah turunkan, nah kemudian Allah palingkan dari mereka-mereka itu. Ya, berarti kita dipelihara. Ya, kalau juga ada yang kena, itu merupakan satu ujian cobaan. Sebab kalau ada sesuatu yang kena orang-orang baik, itu merupakan pengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau orangnya ada sesuatu kemudian dia kena, ada itu bukan bencana, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah uji. Sebab apa? Orang kalau dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus ada ujian. Coba aja sekarang anak kita, kalau dia misalnya dia sekarang kelas 6, kemudian dia bilang sama bapaknya, Pak, pokoknya saya besok masuk SMP, ya. Kemudian kata bapaknya, kamu ikut ujian dulu. Kalau kamu ikut ujian, kemudian nilai kamu baik, kemudian kamu lulus, kamu boleh masuk SMP. Kalau si anaknya itu, ya saya nggak mau ujian, dia dipaksain bapaknya nggak mau ujian, kira-kira bisa nggak masuk SMP? Nggak bisa, ya harus ada ujian dulu, diuji. Kita begitu juga. Kalau kita mau diangkat derajat kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji dulu kita. Macam-macam ujian kita, ya, yang Allah berikan kepada kita tergantung kepada kesanggupan kita. Jadi Allah memberikan ujian itu bukan kepada siapa-siapa, pada orang yang diberikan ujian dan dia akan mampu untuk mengatasi ujian itu. Kalau dia sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mampu, dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukannya. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada ujian orang bisa diangkat derajatnya. Ya, itu. Jadi kalau ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita, ya merupakan satu kesusahan untuk kita, tapi itu bukan kesusahan untuk kita, merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diberikan ujian, kemudian dia lulus, baru diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita untuk apapun kepada orang yang muslim, kepada orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun Allah berikan kepada kita itu merupakan satu bencana, bukan? Ya. Nah, kalau orang itu orang baik, kemudian dia kena sesuatu,
itu merupakan ujian. Atau teguran. Coba orang kalau nggak ditegur, itu kadang-kadang dia lupa, ya lupa dia enak aja. Dia orang-orang yang baik. Kemudian sesuatu ada sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu ujian. Kemudian dia lupa. Nah, ketika Allah berikan ujian, dia ingat. Dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kita kadang-kadang suka banyak lupa. Tuh, ya Allah sayang kepada kita, diberikan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu untuk mengangkat derajat dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya segala sesuatu yang Allah berikan kepada orang mukmin itu kebaikan. Asal dia sabar, dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita untuk mengangkat derajat dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kayak anak SD. Kalau dia mau naik derajatnya, ya dia mau naik kelasnya dari SD kepada SMP, dia harus ikut ujian dulu. Dari SMP mau ke SMA harus ikut ujian dulu. Kalau dia nggak ikut ujian, nggak bisa naik itu ketika SD yang lebih tinggi, ya itu. Makanya kita itu juga harus menyadari. Jadi apapun yang Allah berikan itu kita harus sabar. Terhadap kesabaran kita, Allah akan derajat dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya ini kadang-kadang satu keimanan. Ya, keimanan kita percaya apa enggak? Ya, kalau kita percaya, kita iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak percaya, kita maki-maki, kemudian kita macam-macam itu merupakan satu ujian kepada kita. Ya, jadi apapun yang Allah berikan kepada kita bagi orang-orang Muslim, bagi orang-orang yang muttaqi, orang-orang yang itu merupakan satu cobaan. Kalau kebetulan dia syukur terhadap pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga akan ditambah. Tapi kalau merupakan dia syukur, dia kemudian dia sabar, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya, karena apa? Karena ini dunia ini darul tiwa. Dunia ini tempat di mana itu ada ujian. Kalau yang namanya akhirat itu darus tiwa. Nanti di akhirat itu nggak ada ujian lagi. Ketika dia diuji dalam dunia, kemudian dia sabar, kemudian nanti di sana tinggal menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Nggak ada lagi di akhirat itu, nggak ada ujian lagi. Di sana tempat pahala. Kalau kebetulan di dunia itu dia sabar, kemudian nanti dia tempatnya itu akan tempat bahagia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Kemudian jadi sarrafaha an umaril masjid, kemudian Allah palingkan dari orang-orang yang suka meramaikan dan menjaga masjid. Rawahul Askari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Askari. Wa unsur, dan sholat itu juga merupakan unsur fil qamri. Jadi unsur itu yang merupakan satu teman atau penjinak fil qamri. Ya, kita tahu kalau kita berbicara masalah kubur itu, ya, ketika orang masuk di dalam kubur, kemudian di situ merupakan satu ujian yang utama. Makanya al-qabru awal manzilin min manazil akhirat. Kubur itu satu tempat yang pertama dari tempat-tempat ujian di akhirat. Orang kan kadang-kadang juga ya berpikir, kalau saya sudah berpikir tuh, ya kadang-kadang kita lihat orang yang ini orang baik, alhamdulillah. Ya, kalau kebetulan kita lihat ini orang yang kurang baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan jadi pelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya, jadi orang kan kadang-kadang suka habis kuburin, suka dirupa aja, tinggikan aja kayak orang habis kubur binatang.
Kalau manusia enggak, ya itu kubur itu awal manzilin min manazil akhirah. Kubur itu tempat yang pertama daripada tempat-tempat di akhirat nanti. Kalau dia sudah selamat di dalam kubur, ya insya Allah kesananya selamat. Kalau di dalam kubur aja udah nggak selamat, naudzubillah dari kesananya, ya naudzubillah. Makanya kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.